Salatiga, ketemu lagi kita di Voice of Salatiga. Kali ini kita bareng dua sosok yang mungkin sudah tersebar gambarnya di mana-mana ya. Beliau ada Mas Juan Rama dan Bu Sri Wahyuni. Apa kabar Mas Rama? Alhamdulillah, baik-baik. Baik, alhamdulillah Mbak Erma. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kalau kemarin sudah dengan Paslon 03 gitu ya, kebetulan beliau hadir sendiri, Pak Sinu. Sekarang ini bisa berdua nih, karena pasangan kan ya. Yeah. Alhamdulillah bisa klop waktunya. Alhamdulillah. Kita mau ngupas seputar lingkungan hidup di Salatiga. Ini masih temanya teman-teman, tim ini tuh temanya masih seputar lingkungan dulu nih ya. Mungkin lain waktu kita akan kupas yang lain. Yeah. Lingkungan hidup ini seputar yang paling viral nih ya, yang paling viral ini tentang sampah. Menurut Mas Rama dulu deh, sampah itu apa Mas? Namanya sampah berarti sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang harus dibuang, dan itu harus dibuang pada tempatnya. Seperti kita itu kalau punya mantan itu harus dibuang pada tempatnya. Hatinya dibuang ya. Gimana tuh tempat-tempat mantan ya? Kalau Bu Yuni gimana? Bu Yuni, sampah. Untuk sampah ini memang hasil akhir ya ibaratnya. Tapi pasti ada gunanya. Tinggal kita nanti seperti apa menyikapinya nih, sampah mau diapain, kan seperti itu. Sejauh ini mungkin masyarakat taunya sampah ya udah dibuang aja gitu. Tapi faktanya yang terjadi di Salatiga, kalau teman-teman pinter ya cari informasi dan tahu banyak, 2 atau 3 tahun lagi sepertinya TPA Ngeronggo itu penuh. Ya. Nah, sebagai calon ini Mas Rama, kira-kira ada rencana apa untuk masalah itu? Ya, rencana banyak banget Mbak Erma, teman-teman semua, untuk bagaimana kami ini menyelesaikan permasalahan utama di Salatiga, salah satunya soal sampah. Jadi memang yang menjadi ancaman saat ini, ancaman global saat ini yaitu soal sampah itu, soal lingkungan. Bahkan seorang Bill Gates dan berapa belas ribu ilmuwan sudah sudah melingkari kalender kapan itu dunia ini akan kiamat. Karena ancaman global warming itu. Nah, maka dari itu di Salatiga kami punya suatu program dan kami sudah diskusi banyak dengan beberapa ahli. Sebenarnya sangat mudah ternyata. Sangat mudah. Jadi apalagi dengan tagline kami Salatiga Emas, yaitu elok, maju, adil, sejahtera, berkelanjutan. Nah, M-nya ini maju ini soal bagaimana kota Salatiga ini berinovasi. Jadi tidak cuma kreativitas saja, tapi inovasi. Nah, bicara soal sampah, banyak teman-teman Salatiga, sumber daya manusia di Salatiga ini yang sangat luar biasa, yang mempunyai inovasi-inovasi. Kalau bicara soal sampah, inovasi soal bagaimana pengelolaan soal sampah, TPA kalau kepanjangan tempat pembuangan akhir. Ini kita harus ganti dulu mindsetnya. Jadi tempat pengelolaan akhir. Jadi bagaimana di TPA itu, di Ngeronggo ini tidak menjadi lagi pembuangan saja, tidak jadi untuk penampungan saja, tapi justru di situ kita akan buat pengelolaan, baik itu dari sampah organik maupun anorganik. Baik yang itu ada nilai ekonomisnya, itu tidak ada nilai ekonomisnya. Tapi justru dengan program kami ini, dan sudah ada beberapa inovasi dari anak-anak muda Salatiga, yang tadinya tidak ada nilai ekonomisnya, ini justru akan menjadi nilai ekonomis. Bahkan kita bisa menjanjikan dengan sampah tadi itu, yang tidak ada nilainya, ini malah justru bisa akan mempunyai nilai ekonomis yang luar biasa. Dan pasti akhirnya lagi, bagaimana lapangan pekerjaan untuk kota Salatiga, untuk masyarakat kota Salatiga ini bisa tertutupi semuanya. Tidak merendahkan soal sampahnya, tapi bagaimana supaya dua-duanya dapat. Permasalahan sampah dapat, masalah ekonomi dan penganggurannya dapat. Itu seperti itu, Mbak Erna. Kalau tadi saya membacanya itu solusi di hilir ya, Ya. Bahas tentang TPA. Nah, padahal sampah ini ada hubungannya dengan sumber.
Sumber sampahnya gimana menurut Mas Rama? Solusinya untuk mengatasi sumber sampah, nah, Ya. sumber sampah itu sendiri mana? Ya kalau sumber sampah sebenarnya kan manusia ini kan menjadi sumber sampah juga. Kita keluar, ya kan, keluar rumah, ngapa-ngapain itu pasti akan membawa sumber sampah. Gitu. Kita kayak tadi kita jalan, pastinya ada emisi gas yang keluar. Gitu. Kalau kita itu mau jalan kaki, kayaknya nggak mungkin sekarang. Gitu. Kalau saya di Pendosari mau ke sini naik mobil aja kira-kira 15 menit. Kalau jalan kaki mungkin bisa saja 1 jam. Artinya ketika bicara soal hulunya, ini memang kita memberikan pemahaman-pemahaman ke masyarakat. Minimal masyarakat ini bisa aware, bisa care bagaimana untuk masyarakat memilah sampah dulu lah. Memilah sampah dulu. Lalu yang kedua kita memberikan pemahaman pada masyarakat soal produk-produk yang memang bisa didaur ulang. Contoh seperti kita membawa tumbler supaya tidak banyak sampah plastik yang harus dibuang. Itu seperti itu. Botol plastik minuman ya terutama ya. Mungkin kalau saya alasannya bawa tumbler karena ngirit, nggak perlu beli minum. Ya itu yang alasan keduanya pasti itu ya. Lebih steril ya. Lebih steril. Itu dia. Ada korelasinya dengan kesehatan. Kalau ngomongin kita ini lokasinya di pasar nih, Nah, pasar ini kan pasti menjadi sumber sampah juga ya. Yang mungkin selama ini kita ngobrol dengan pemangku kebijakan ini pelik sekali gimana solusinya. Kalau menurut Mas Rama kira-kira untuk pasar sendiri gimana solusinya untuk penanganan sampah? Soal sampah. Ini kan sumber sampah juga di pasar ya. Apalagi Nyun Sewu, pasar pagi itu. Waduh. Itu teman-teman nyapu di situ 1 kontainer kemarin informasinya. Gitu ya. Iya. Iya pasti tadi seperti saya sampaikan, baik itu kita bicara hulu itu pasti baik itu di rumah tangga ataupun di tempat-tempat seperti ini, di pasar dan tempat-tempat perekonomian lainnya. Jadi pemahaman-pemahaman itu yang harus kita selalu gencarkan supaya masyarakat ini tidak mengenal siapapun ya Mbak ya. Pekerjaannya apapun tidak mengenal, tapi semua elemen masyarakat harus paham bagaimana kita ini mempunyai mindset dan konsep berpikir soal sampah. Ketika masyarakat sudah mempunyai mindset dan konsep pemikiran soal sampah yang baik, soal aware-nya, soal care-nya, ini akan merubah habit-nya. Karena kalau saya bicara hulu tentang lingkungan dan soal sampah khususnya, ini terkait dengan habit manusia yang bagaimana sekarang ini sedikit demi sedikit kita harus rubah itu, seperti itu. Nah, tadi juga contoh lagi soal dampak lingkungan seperti yang kita lakukan di hulu, khususnya di rumah tangga. Kami pun juga ada program namanya Sayang Pangan. Kenapa kok hubungannya dengan pangan? Karena makanan yang terbuang itu terus menumpuk di ngeronggo sana. Ini menghasilkan gas metana. Gas metana akhirnya nanti menguap juga global warming. Artinya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Salatiga untuk bijak di dalam pengelolaan makanan. Contoh seperti saya atau Mbak Yuni. Ketika hari-hari 1 hari masak, semua di rumah ada 5 orang, tapi masaknya untuk 10 orang. Nah, karena biasanya Nyun Sewu, perempuan kadang lapar mata kalau di pasar kan gitu kan, atau di supermarket, ya kan, belanja, sampai rumah kulkas penuh. Ya kan, mau nggak mau harus dimasak yang memang nggak bisa tahan lama kan gitu. Akhirnya yang makan cuma 5 tapi porsinya 10, terbuanglah itu makanan gitu. Mau dikasih orang mungkin karena udah bau atau segala macam, akhirnya terbuang. Nah kalau itu semua menumpuk di TPA, ini akan menghasilkan gas metana. Kembali lagi soal tadi bicara hulu soal sampah, jadi banyak hal yang memang harus kita sikapi, khususnya memberikan pemahaman dan merubah mindset, habit dari masyarakat Kota Salatiga. Seperti itu. Oke. Tadi sudah disinggung sedikit, ibu-ibu suka boros nih Bu. Ibu suka lapar mata kalau di pasar. Mak kalau di pasar ngapain aja nih kalau Bu Yuni? Oh gitu ya. Ngapain aja kalau di pasar nih? Kalau di pasar ya seperti kita ketahui, pasar ini kan kalau buat ibu-ibu tempat main ya. Main mata gitu kan. Dari rumah mungkin pengennya beli sayuran. Iya. Tapi tahu
jajan, beli. Benar kata Mas Rafa tadi. Apa-apa kayaknya enak, kayak enak. Sampai rumah kan akhirnya kan mubazir ya, karena lebih tadi. Dan pastinya seorang ibu-ibu itu pasti dari rumah pengen beli apa, sampai pasar tuh semua diborong. Nah, dan tentang sampah tadi, sebaiknya memang kita sebagai ibu-ibu membawa kantong sampah sendiri, kantong ini, Kantong belanja sendiri, jadi mengurangi sampah plastik. Juga untuk edukasi itu kan penting Mbak Irma ya. Kantong yang kita bawa sendiri itu pastinya akan mengurangi sampah. Begitu juga pedagang-pedagang di pasar itu juga harus mengurangi plastik ya, paling tidak inilah. Ya kita dari diri sendiri aja deh bawa tas belanja seperti itu. Sekarang aja mungkin pernah ya teman-teman lihat berseliweran viral gitu ya di Instagram atau di short gitu, artis-artis tuh bawa tas belanja yang tadinya dibawa mbah-mbah kita gitu, nyaman itu ya. Itu memang perlu sebenarnya peran orang-orang yang cukup memberikan influence gitu. Kalau menurut Mas Rama, bagaimana bisa menginfluence, ini mungkin pasar ibu-ibu ya, ibu-ibu tadi caranya seperti itu. Kalau anak muda nih, bagaimana menginfluence anak-anak muda untuk aware sama permasalahan sampah? Kalau menurut saya bagaimana anak muda khususnya yang sebenarnya anak muda sekarang ini jauh lebih kritis bicara soal lingkungan sebenarnya. Lebih mudah untuk memberikan pemahaman dan penyadaran kepada anak-anak muda ketimbang kita harus menyadarkan senior-senior kita. Gitu. Kita nggak bilang tua ya, tapi senior ya. Nah, kenapa saya bicara seperti itu? Karena mereka aware itu karena terkait dengan keberlangsungan hidup mereka. Kalau mungkin nyun saya, walaupun namanya umur tidak ada yang tahu, tapi kalau secara logika kita masih muda ini pasti berpikir jangka panjang. Kalau kita tidak aware dengan lingkungan dari sekarang, mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan, nggak tahu kita itu masih ada atau nggak, dunia ini masih ada atau tidak. Seperti tadi saya sampaikan, Bill Gates dan berapa belas ribu ilmuwan di dunia ini sudah melingkari tanggalan nanti akan ada kiamat karena adanya global warming itu, Mbak. Nah, artinya sebenarnya kita gampang untuk memberikan pemahaman, tinggal anak-anak muda ini kita beri tempat. Kalau kita bicara kami ini di pemerintahan itu sebagai fasilitator dan sebagai regulator. Nah, tugas dua ini yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menampung apa yang memang menjadi harapan anak-anak muda khususnya di soal lingkungan itu. Semuanya fasilitator. Kita buat tadi seperti saya bicara di awal. Sampah ini memang penanganannya salah satunya soal teknik sipilnya ini bisa diolah. Kita punya anak-anak muda yang inovatif banget di Salatiga ini. Bagaimana caranya mengolah sampah? Bisa aja dari sampah itu bisa jadi paving, Mbak. Itu paving. Terus yang kedua bisa menjadi ember juga. Jadi nanti kita akan berikan semacam praktis gitu ya untuk anak-anak muda ini bagaimana sampah ini bisa menjadi nilai ekonomis yang tinggi. Nah, itu kita yang harus ciptakan seperti itu supaya anak-anak muda ini lebih aware lagi soal sampah. Semuanya sekarang kita sulit untuk mengetahui atau memberikan pemahaman kepada yang senior-senior tadi. Nah, ini dari gerakan anak muda. Kalau kita senior mungkin kayak saya contoh, kita mau memberitahu orang yang lebih tua dari saya, kadang pekewuh namanya orang Jawa, Pak, ada pekewuhnya. Ya sudah, kita anak-anak muda harus bergerak. Apalagi sekarang ada namanya bonus demografi, lebih banyak usia-usia produktif, itu sudah usia produktif ini yang bergerak. Tidak usah menunggu yang senior untuk bergerak dulu, tapi harusnya yang muda ini yang harus bergerak dulu. Seperti itu. Teman-teman yang senior, ayo olahraga yang banyak biar muda terus ya. Jadi kalau ngomongin tadi, anak muda harus sadar bahwa mereka nanti yang punya masa depan gitu ya. Jangan sampai dunia ini sudah hancur sebelum kamu menikmatinya gitu. Nah, ngomongin lagi tentang apa tadi Mas, bonus demografi. Karena banyaknya orang ini yang mungkin kita tidak bisa merubah habitnya satu persatu, ya let's say dari circle lah, dari rumah tangga tadi ibu ngajarin anaknya gitu ya, atau ibu-ibu nularin koncone buat tas belanja gitu. Cuman
yang tidak bisa dirubah, apakah perlu Mas diberi punishment? Kalau saya baca-baca nih ya, baca-baca terakhir ini Pak Menteri yang baru Pak Menteri yang baru itu nakut-nakutin ya, terutama soal pembakaran sampah. Ada undang-undangnya, memang sudah ada undang-undangnya, akan menindak tegas pelaku pembakar sampah, dipidana. Ini menurut Mas Rama bagaimana? Kalau saya, kita harus ketika pemerintah membuat sebuah regulator atau peraturan, baik peraturan daerah ataupun peraturan wali kota, itu kan ada prosesnya, ada proses, tidak sekedar langsung perintah buat jadi tidak. Jadi dalam pembuatan suatu peraturan di daerah, perda maupun perkada, peraturan kepala daerah atau peraturan wali kota, itu ada prosesnya. Salah satunya di dalam tahapan itu ada namanya public hearing. Public hearing itu dari DPRD yang membahas peraturan itu, lalu dengan dinas terkait ini mengundang dari elemen-elemen masyarakat yang terkait dengan soal sampah tadi. Nah, di situ akan ada diskusi apakah dengan peraturan daerah ini di dalamnya ada pasal-pasal semuanya, ini bisa diterima atau tidak. Jadi di dalam prinsipnya dalam membuat suatu peraturan itu ada prosesnya. Nah, tinggal di situ akan bergulir diskusi tanya jawab, bagaimana yang baik di dalam peraturan itu, win-win solutionnya seperti apa, itu seperti apa. Jadi seperti itu, ada prosesnya Mbak. Nah, kalau memang itu bisa diterima oleh semuanya, oleh semua elemen masyarakat, ini tinggal diterapkan, why not gitu. Kalau memang itu finishnya untuk bicara kebaikan dan masa depan gitu. Ngomongin pasar lagi, kalau kita ini sedang ada di Pasar Raya 2 ya teman-teman ya. Pasar Raya 2 yang mayoritas pedagang fashion, aksesoris gitu. Kita ngomongin fashion pasti ada yang namanya limbah fashion itu. Kalau limbah fashion penanganannya mungkin Saladga belum ada kali ya, tapi nggak tahu ya nantinya seperti apa. Kalau Ibu sendiri kira-kira ada pandangan seperti apa untuk menangani limbah fashion ini? Limbah fashion itu fashion yang udah nggak dipakai gitu. Ya. Jadi gini, kebetulan ini kan kita di shopping, itu kan ada tuh pedagang-pedagang limbah fashion loh, baju-baju bekas loh. Baju-baju bekas. Iya, jadi memang kadang kan tidak semua orang itu mampu beli baju yang baru, tapi ada juga nggak tahu ya, itu mereka ini pengen beli bagus tapi murah. Itu kan ada di shopping itu. Kebetulan saya sama Pak Rama sudah berkunjung ke sana, dan kemarin juga kita mendengarkan ini mereka, dan luar biasa Mbak, tempatnya bersih sekali, bersih, tertata gitu loh, nggak seperti yang apa kita bayangkan. Nah, seperti itu bisa dijual ya. Jual kembali ya. Berarti titip jual di shopping misalkan. Kalau yang saya nih kira-kira ini baju sudah kekecilan nih ya, kekecilan ya. Bisa yang pasti kan masih kondisinya masih layak, masih bagus kan, masih bisa dipakai seperti itu. Ada itu memang di shopping. Nah, kita ke sana boleh nanti? Oh boleh. Bareng-bareng ya, kan? Jalan-jalan. Iya. Kalau yang masih layak, gimana? Oke, siap. Yang masih layak ya. Kalau yang tidak layak, kira-kira tidak layak itu bisa biasanya ini ya, dibikin bahan bermanfaat, keset. Bener nggak? Kita kan kadang tahu tuh perca-perca itu yang bekas-bekas. Nah itu kan mereka ada penampungnya sendiri tuh, penjahitnya yang khusus untuk pembuat keset-keset barang-barang hasil limbah tadi. Ya itu Mbak. Boleh itu contoh diantaranya ya. Karena memang kita belinya seperti itu kan, ada ini dari apa nih? Kayak kemarin saya waktu lihat expo di Pancasila itu, jadi mereka ini saya beli dari LP, binaan LP. Saya tanya, iya lapas, dan itu murah 10.000, saya beli dong. Namanya ibu-ibu kan, ekonomis, gede 10.000, ini keset loh, ini dari mana? Ini bekas limbah itu tadi, limbah fashion diantara yang. Jadi ini pembinaan untuk mereka yang binaan di LP untuk ibu-ibu. Nah, ibu-ibu sekali ya solusinya. Saya tambahkan, Mbak boleh. Ya, jadi teman-teman, khususnya teman-teman muda dan semua masyarakat Kota Salatiga, percayakan kepada kami. Artinya kami, di belakang kami ini ada orang-orang hebat, khususnya anak-anak muda yang di belakang kami yang mempunyai inovasi yang sangat bagus.
anak-anak muda ini pun juga tidak kaleng-kaleng bahasanya. Kenapa tidak kaleng-kaleng? Karena mereka sudah menjuarai di kelas dunia bahkan. Nah ini yang saya justru agak bingung. Sejauh ini pemerintah seperti apa memperhatikan anak-anak muda potensial yang ada di Kota Salatiga. Kok sampai sekarang belum terakomodir. Nah ini kesempatan ini yang saya bilang Salatiga emas untuk menuju Indonesia emas 2045. Kita harus mulai dari Salatiga emas ini. Karena harapan kami dan cita-cita kami justru nanti Salatiga ini menjadi titik poin yang nantinya dari kota kabupaten di seluruh Indonesia ini akan belajar di Kota Salatiga, khususnya bicara soal inovasi-inovasi itu. Oke, baik. Nanti sudah di warning waktu ya. Dan ini kita ada sedikit game. Saya memberikan salah satu foto gitu ya. Otomatis ini lokasinya ada di sekitar Salatiga. Nanti ditebak ini foto apa dan lokasinya di mana. Gitu ya. Mas Rama sama Bu Yuni boleh koordinasi dulu biar jawabannya sama ya. Nanti nebaknya beda-beda lagi. Mbak Yuni nih ngapal nih. Adipura. Nah, ini boleh saya kasih lihat ke sana ya. Nanti di pop up ya teman-teman ya. Ini foto apa Mas Mbak? Adipura. Foto Adipura. Di mana lokasinya kira-kira? Itu Pancasila kali ya. Nggak ada tulisan lokasinya ada gitu ya. Iya makanya itu. Enggak di Pancasila. Kalau nggak nemu nanti saya antar ke sana. Oh iya, ini Belum ketemu. Kalau ya nggak tahu. Pancasila tidak ada. Nggak ada kayak Nggak gitu. ada. Gimana? Tebak aja, bebas. Apa kayaknya bukan dekat Pelumpungan gitu apa ya? Bukan ya? Bukan. Kali Taman mungkin. Bukan. Bukan. Bu Yuni Kali Taman. Mas Rama? Belotongan aja deh. Teman-teman, ini betul gambar Adipura dan ini replika Adipura yang besar, lokasinya ada di TPA Ngronggo. Oh. Iya. Berarti kita perlu datang ke Iya, sana perlu. ya untuk Itu lihat-lihat. memang kemarin itu saya gini, saya sama Mas Rama nih. Mas, ini kan kita sering nih ngomongin sampah ngeronggo, tapi kita harus ke sana. Iya, gitu. iya. Ini baru mau ke sana, jangan udah ngasih ini. Makin cepat ya gitu. Baik, nanti bisa jadi referensi Iya. untuk main-main ke Ngronggo, kira-kira lihat apa saja yang ada di sana. Mungkin bisa jadi dirumuskan ya, solusi yang terbaik ke depannya seperti apa. Pesan kita buat para paslon ini ya, kita kan lihat ya banyak berseliweran APK ya, atribut kampanye, Peraga Iya, kampanye. alat peraga kampanye. Nah, kalau bisa satu pemasangannya jangan di pohon, gitu ya. Nanti boleh dicek ya, Mas Rama. Iya, Ini betul, timnya sudah pasang dengan benar atau belum, gitu ya. Satu, jangan dipaku atau diikat di pohon, karena biarkan pohon itu bebas untuk memberikan kita asupan oksigen yang luar biasa ya. Yang kedua, setelah selesai nantinya jangan sampai menjadi sampah. Iya. Kalau bingung mau dibawa kemana, banyak teman-teman yang bisa mengolah Ya, itu oke. menjadi sesuatu yang berguna. Ya. Siap. Begitu ya. Ada pantun sedikit nih buat orang Salatiga. Jalan-jalan ke Pancasila, jangan lupa beli tempura. Ayo warga Salatiga, mainlah ke pasar raya. Oke. Oh, keren. Terima kasih sekali pagi ini atas waktunya Mas Rama dan Bu Yuni, juga teman-teman. Nantinya podcast ini bisa disimak di kanalnya Voice of Salatiga. Sudah follow belum Bu Yuni? Sudah dong. Sudah ya? Sudah dong. Baik, jangan lupa teman-teman juga follow Voice of Salatiga. Kita akan ketemu lagi dengan bincang-bincang yang lebih seru lainnya. Selamat pagi. Pagi.